Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Syauki Iksan. Saya adalah seorang psikiater di Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa itu adalah ilmu kedokteran yang bukan hanya bertujuan untuk memulihkan kesehatan jiwa tetapi juga meningkatkannya. Psikiater dengan psikolog itu berbeda karena psikiater itu bermula dari seorang dokter. Artinya ilmu-ilmu kedokteran itu seorang psikiater juga memiliki. Ya, seorang psikiater bisa memberikan obat misalnya, seorang psikiater memiliki pemahaman dalam hal kesehatan fisik misalnya, apalagi kalau kesehatan fisik itu memengaruhi kesehatan mental seseorang. Tetapi pada akhirnya psikiater maupun psikolog sama-sama berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat kita. Nah, sekarang apa itu kesehatan jiwa? Kesehatan jiwa itu bisa dikatakan sebagai suatu perasaan sejahtera yang melampaui sekedar kesehatan jasmani. Jadi termasuk di sini adalah pikiran yang tenang, perasaan yang nyaman, ya, perilaku yang santai. Itu adalah bagian-bagian dari kesehatan jiwa yang baik. Jadi singkat kata, ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri itu lebih berkaitan erat dengan kebahagiaan seseorang. Bukan sekedar sehat atau sakit, tapi juga bahagia. Kesehatan mental itu kompleks, yang memengaruhinya itu banyak. Tetapi kalau kita bagi menjadi 3 penyederhanaan, secara teori ada 3 faktor memang. Biologi, psikologi, dan sosial. Nah, faktor biologi itu termasuk kesehatan fisik kita. Ya, ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kesehatan fisiknya. Ada orang yang merasa gelisah ketika dia lagi sakit. Itu maksud dalam faktor biologi. Kalau faktor psikologi itu bagaimana perkembangan kepribadian yang bersangkutan. Ya, orang-orang dengan pola pikir tertentu, misalnya pola pikir yang negatif, atau orang yang mudah baper, pola perasaan tertentu, itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Dan terakhir, jangan lupa faktor sosiologi. Faktor sosial itu termasuk kultural, termasuk iklim saat ini, orang-orang yang tumbuh dalam iklim yang tidak menyenangkan. Contohnya sekarang, lagi masa pandemi, ya, orang dalam keadaan mencekam, itu juga mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Jangan lupa faktor kultural juga. Kalau kesehatan mental itu terganggu, atau jangan sampai terganggu dulu kali ya, goyang. Kalau kesehatan mental kita goyang, kita pernah merasakannya. Ketika kesehatan mental itu goyang, kita menjadi kurang produktif. Mungkin kita berpikir kurang jernih, mungkin kita kurang fokus dalam menghadapi kuliah, mungkin kita merasa tidak nyaman di tempat tidur, kurang nafsu makan. Itu semua bisa terjadi kalau kesehatan mental kita tidak dalam keadaan yang prima. Oleh karena itu, siapa sih yang tidak pernah mengalami hal itu ya? Jadi bisa dikatakan hampir semua orang memiliki waktu-waktu ketika dia butuh bantuan dalam kesehatan mentalnya. Orang dengan gangguan kesehatan mental itu bisa dibagi dulu. Orang dengan masalah mental atau masalah kesehatan jiwa, orang dengan gangguan jiwa yang bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ya, semakin berat suatu gangguan jiwa, maka itu akan semakin besar pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Yang timbul dalam gejala-gejalanya itu adalah bisa sampai dari gejala yang sangat tidak wajar, misalnya ada halusinasi, mendengar suara-suara, sampai hal yang sepertinya sehari-hari, sekedar gelisah yang tidak hilang-hilang. Atau zaman sekarang ada fenomena overthinking. Nah, itu juga bisa menunjukkan adanya kemungkinan masalah kesehatan jiwa. Setiap orang itu berisiko mengalami disrupsi atau ketidaksetimbangan dalam kesehatan jiwanya. Baik itu anak muda maupun sudah lanjut usia. Semuanya berisiko. Tinggal kita perlu melihat yang di awal tadi, biopsikososial, faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor sosial saat itu. Apakah hanya yang sakit yang perlu ke psikiater?
Itu memang pemikiran yang banyak beredar di masyarakat, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Karena tidak ada orang yang sempurna kan. Jadi pasti ada bagian dari kepribadian kita yang kita rasa kurang nyaman. Dan ini bisa kita lakukan bantuan dalam upaya kesehatan mental. Untuk menjaga kesetimbangan mental kita, maka kita bisa melakukan upaya-upaya yang tidak hanya satu. Tidak. Memang obat itu diberi kalau dibutuhkan, tetapi upaya peningkatan kesehatan jiwa itu tidak mengandalkan obat atau alat saja. Kita bisa melakukan upaya-upaya lain, salah satunya adalah psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Psikoterapi itu adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan jiwa seseorang dengan teknik-teknik komunikasi verbal dan nonverbal, dan biasanya dilakukan dengan keadaan yang nyaman dan santai. Artinya, nanti pada prakteknya kita seperti ngobrol yang santai, tetapi itu dilakukan dengan teknik-teknik yang sudah teruji dan sudah diteliti dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental kita. Salah satunya dengan mengenal diri kita sendiri sampai akhirnya bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Oke, jadi kalau kita ternyata mengalami suatu tanda-tanda ketidaksetimbangan mental, maka kita perlu melakukan hal-hal tertentu, mulai dari usaha terhadap kita sendiri, usaha menenangkan diri, misalnya breathe in, breathe out. Menenangkan diri seperti itu adalah pertolongan pertama yang secara mandiri bisa dilakukan kapan saja. Jangan lupa kita juga memanfaatkan faktor-faktor sosial, ya, teman-teman, sahabat, keluarga, itu semua bisa membantu kita dalam menjaga kesetimbangan mental kita. Seandainya dibutuhkan, kita bisa konsultasi tentu kepada yang ahli. Yang ahli ini siapa? Bisa ke dokter, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog, bisa ke guru. Masa pandemi itu adalah masa yang menantang bagi semua orang, bagi semua pihak, baik itu masyarakat awam maupun tenaga kesehatan secara umum, dan juga terhadap pihak-pihak lain, sekolah, kantor-kantor pemerintahan. Semuanya mendapatkan dampak yang tidak menyenangkan dalam masa pandemi ini. Jadi bagaimana cara kita menjaga diri kita? Yang pertama, kita memilah-milah informasi. Ini bagian yang kecil tetapi penting. Kalau kita terpapar informasi yang tidak terlalu berguna, ya, berita-berita yang tidak menyenangkan misalnya, atau kita terpapar dengan informasi-informasi yang tidak tepat misalnya, itu justru akan membuat kita semakin khawatir, semakin gelisah, semakin cemas, dan pada akhirnya bisa mempengaruhi kesetimbangan mental kita. Jadi langkah pertama tentu adalah menjaga diri kita dengan membatasi informasi yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa lakukan hobi. Hobi itu juga adalah hal sederhana yang juga bisa dilakukan sehari-hari dan membantu kesehatan mental kita. Ya, kalau kita melakukan hobi, apalagi hobi yang memang menyenangkan bagi kita, ya, perasaan senang, perasaan bahagia itu adalah bagian dari kesejahteraan mental yang juga bisa membantu menyingkirkan kondisi-kondisi yang bisa mengganggu keseimbangan mental kita. Kalau cemas mendengar berita tentang COVID, itu wajar. Kita bersikap waspada supaya kita tidak juga terkena COVID. Ada antisipasi di situ. Tetapi kalau sampai panik, maka perlu kita kaji ulang apakah perlu. Karena biasanya yang namanya panik itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Jangan-jangan kita menjadi tidak berpikir jernih karena sudah dalam kondisi yang panik ini. Karena itu kalau kita bertemu dengan orang yang merasa panik, langkah pertama kita adalah dengarkan dulu ceritanya tentang kepanikannya. Dengan seseorang bercerita, biasanya level kecemasannya itu akan pelan-pelan menurun. Dari yang tadinya panik menjadi gelisah, yang dari tadinya gelisah menjadi lebih tenang. Jadi langkah pertama ketika bertemu dengan orang adalah dengarkan dulu. Kemudian baru diajak diskusi ketika dia sudah menjadi lebih tenang. Ingat, sesudah dia menjadi lebih tenang. Sekian penjelasan tentang kesehatan jiwa dan kedokteran jiwa, mudah-mudahan bisa membantu. Mari kita saling menjaga kesetimbangan mental kita dan orang-orang terdekat kita. Apabila memang di antara kita ada yang merasa butuh bantuan, maka jangan ragu untuk konsultasi dan bertanya kepada yang ahli, salah satunya ke psikiater. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, we protect.